Shalom. Oke. Kita buka firman Tuhan sama-sama di Matius pasalnya yang ke-21. Ayatnya yang ke-42. Hari ini kita mau membahas tentang Yesus yang adalah seorang ahli bangunan yang luar biasa dalam hidup ini. Dan apa yang dia lakukan dalam hidup kita adalah sebuah rentetan peristiwa yang luar biasa yang kita perlu pahami. Dan kita ada di fase mana dalam hidup ini. Karena dia akan terus mengetuk pintu hati kita. Dan dia menghargai keputusan kita sebenarnya. Ya, itu sebabnya selalu saya katakan pemberian Tuhan yang paling berisiko itu adalah dia berikan kepada manusia kebebasan untuk memilih. Dan kenapa banyak ada pertanyaan mengatakan, kenapa nggak dia buat aja semua orang mengasihi dia? Kalau dia buat orang seperti itu semuanya, itu berarti dia ciptakan robot. Karena kasih yang sebenarnya adalah ketika kita diperhadapkan dengan salah dan benar, kita pilih yang benar. Kasih adalah keputusan bukan perasaan. Dan ketika kita memilih itu, terjadilah sebuah tindakan kasih yang seutuhnya. Dan itu yang dia mau manusia lakukan dalam hidupnya. Dan itu yang menjadi sebuah kemerdekaan dalam hidup manusia. Dan bagi dia, itu adalah sebuah worship, sebuah penyembahan yang luar biasa. Ya, kita barusan menyanyikan lagu-lagu. Dan setiap minggu kita nyanyikan lagu-lagu di gereja. Betul, kita katakan, oke, saya lagi sembah Tuhan. Sure, sah-sah saja. Tapi percuma, kalau setelah selesai dari tempat ini, kita keluar dari tempat ini. Dan kita menghadapi hidup kita, rutinitas kita dari hari Senin sampai hari Sabtu minggu depan. Dan pasti kita akan diperhadapkan dengan banyak kesempatan untuk berdosa. Udah pasti. Karena dosa berseliweran di mana-mana. Ketika di saat kita diperhadapkan dengan dosa. Dan kemudian kita mengambil keputusan, saya tidak mau berdosa. Itu penyembahan yang luar biasa. Itu penyembahan yang sejati. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita serap, apa yang kita sedang lakukan di tempat ini, kita sedang di-recharge sama Tuhan. Kita saling mengingatkan. Kemudian ketika kita meninggalkan tempat ini, firman yang kita dengar, apa yang sudah kita pahami di tempat ini, lakukan di luar sana. Udah pasti ada dosa di sana. Udah pasti kita akan berhadapan sama dosa. Itu sebabnya hari lepas hari ketika tidak ada yang melihat. Dan kita katakan, no Lord, saya gak mau lakukan itu. Mana ada yang tahu kalau kita cuma berhadapan sama HP kita. Semua dosa berseliweran, gak usah di luar sana lah, di dalam HP kita udah banyak dosa. Dan kita katakan tidak, itu penyembahan. Dan itu yang Tuhan mau terus bangun dalam hidup kita. Semua orang percaya mengalami 3 fase kehidupan. Yang pertama justification, ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita. Gak pakai usaha kita diselamatkan oleh iman kita. Proses berikutnya bagi orang percaya adalah yang kita hidupi hari ini adalah sanctification. Kita dikuduskan sama Tuhan hari lepas hari. Roma 12 mengatakan pembaharuan budi terjadi hari lepas hari. Sekolah kehidupan terjadi hari lepas hari. Dan itu sebabnya kita harus mengambil keputusan apa? Hari lepas hari. Menyangkal diri berarti meninggalkan cara lama, paradigma lama. Ya, setiap hari saya sadar Tuhan bahwa fungsinya saya adalah utusan kerajaan sorga. Ya, kerajaan sorga atau Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu berbicara tentang sebuah kerajaan, tentang seorang raja dan anak-anaknya. Pada awalnya kerajaan sorga itu ketika dibentuk, kerajaan selalu mengadakan sebuah ekspansi. Ketika kerajaan melakukan ekspansi, ya yang dia lakukan adalah dia ciptakan bumi. Karena bumi menjadi tempat ekspansinya dia. Ketika semua sudah ditata dengan luar biasa, manusia diciptakan, manusia gak dikasih sorga, dikasih bumi. Dan Tuhan perintahkan ini kepada manusia. Colonize the world. To have dominion over the earth. Kuasai bumi. Dengan semua talenta, karunia, kepribadian, dan kehebatan, zona kekuatan yang aku berikan kepada setiap kamu. Kepada setiap kita. Kita punya kehebatan, talenta masing-masing. Tuhan bilang apa? Kuasai hidupmu. Di semua lini kehidupan kuasai. Kita ada di tempat pekerjaan, ada di marketplace dan lain sebagainya, itu gak kebetulan. Karena Kejadian 2 ayat 5 selanjutnya, Tuhan gak pernah kasih gereja di awal. Tuhan kasihnya marketplace, tempat untuk manusia berusaha. Untuk mengelola bumi. Belum ada semak, belum ada tumbuh-tumbuhan. Karena belum ada hujan. Kenapa? Karena belum ada orang untuk mengelola. Itu sebabnya dalam 1 minggu, kita pakai 50 jam untuk tidur rata-rata. Kelebihan males, kekurangan berarti kurang tidur. 40-48 jam kita pakai untuk mempersiapkan diri di sekolah dan kemudian ada di tempat pekerjaan, marketplace. Itu adalah persentase yang besar sekali selama 1 minggu. Jadi kalau kita nggak paham bahwa marketplace adalah tempat di mana Tuhan
mau kita menguasai bumi, kita kehilangan sebuah prinsip paradigma sorgawi. Dan ketika diciptakan manusia, dia menghembuskan nafas kepada manusia, yaitu ruah, rohnya. Perhatikan ini baik-baik. Setiap kali ada tempat kolonisasi yang dikolonize, kesambungan daripada kerajaan sorga, Tuhan selalu mau memastikan bahwa ada satu pribadi yang hadir bersama-sama dengan manusia untuk memberikan nasihat. Karena dia adalah penasehat ajaib. Untuk memberitahu kepada manusia bahwa selama kamu hidup, tularkan budaya kerajaan sorga. Yang mengingatkan itu siapa? Roh Kudus. Ini istilah saya ya. Bagi saya, dulu waktu kalau saya belajar sejarah ya, dulu waktu Belanda masuk ke Indonesia, yang ditempatkan sama Belanda di Indonesia untuk memastikan bahwa budaya Belanda terus ada di Indonesia siapa? Gubernur. Betul? Dia memastikan semua nilai-nilai kerajaan Belanda ada di sini. Makanya siapa yang masih makan roti, ayo. Gak ada, dia orang Indonesia banget ya. Kalau masih ada yang, sekali lagi ya, jangan bohong no, 1, 2, 3, makan roti. Nah gitu dong, banyak ya, Belanda banget ya. Itu budaya Belanda tahu. Indonesia pagi-pagi makan pecel, bakmi gitu-gitulah. Nasi kuning di mana-mana. Jarang, roti itu Belanda banget. Makanya kalau kita ke Kota Tua, bangunan Art Deco, Belanda-Belanda masih banyak lah ya ketinggalan di sini ya. Terus kemudian apa lagi? Orang tua kita banyak yang ngomong Belanda kan, Holland Spreken, masih banyak. Salah satu orang tua saya. Mama India, Papa Manado, bahasa Belanda di dalam rumah. Bingung gak? Istri Chinese, anak gado-gado. Teman saya bilang, puji Tuhan Bill, anak-anak lo gak mirip sama lo, kutuk udah dipatahkan, kurang ajar. Nah, waktu manusia di awal dibilangin jangan makan buah dan kemudian manusia makan buah dan melakukan dosa, manusia deklarasi independen dari Tuhan. Waktu manusia deklarasi independen, gubernurnya ya, ini istilah saya, jangan cari di Alkitab, Roh Kudus gubernur, gak ada. Ini istilah saya. Dia memastikan untuk manusia melakukan prinsip kerajaan. Diusir. Makanya mengalami kematian. Kematian itu artinya dipisahkan dari hadirat Tuhan. Manusia mendirikan kerajaannya sendiri. Yang terjadi apa? Kain membunuh Habel. Roh Tuhannya terpisah dari manusia. Yesus hadir. Dan waktu dia hadir yang memperkenalkan dia siapa di Matius 3? Yohanes Pembaptis. Waktu dia perkenalkan di Matius 3, kalimat pertama yang dia katakan apa? Ketika dia membaptis Yesus dan memperkenalkan Yesus kepada orang-orang saat itu. Bertobatlah. Karena kerajaan Allah sudah dekat. The kingdom is near. Kemudian Yesus dibaptis, Yesus dicobai. Matius 4 ketika Yesus memulai pelayanannya dia mulai lagi dengan kalimat itu. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Dia lagi restorasi prinsip kerajaan sorga. Dan waktu sebelum dia naik ke surga, gubernurnya balik. Roh Kudusnya ditempatkan di dalam setiap kita. Yang memastikan bahwa budaya kerajaan sorga jangan sampai kamu lupa. Itu sebabnya dipertajam lagi sama Paulus. Engkau adalah utusan kerajaan sorga. The ambassador of Christ. Yesus bilang lagi sebelum naik ke surga di Yohanes 17. Dia bilang ini, Bapa, aku sebentar lagi pergi tapi mereka masih di sini. Lord, protect them. Lindungi mereka karena dunia sudah jatuh. Jadikan mereka satu bahasa. Sehingga ketika dunia melihat anak-anakmu mereka lihat siapa kita. Dan akhirnya dipertajam. Yang tadinya bait Allah gedung, sekarang dikasih tahu sama Paulus, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dimanapun kita bertemu dengan orang, tugas kita yang paling penting adalah mempertontonkan kemuliaan Tuhan lewat perkataan dan tindakan kita. Dan itu yang Tuhan mau bangun. Matius 21 ayat 42 mengatakan begini. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Yang terjadi adalah di dalam setiap hidup, dia akan selalu ketuk pintu hati kita. Dan kemudian dia akan tawarkan sebuah proses pembangunan dalam hidup kita. Yang sungguh ironis, sampai-sampai manusia itu menolak Tuhan. Gak sadar bahwa sejak awal kehidupannya, Tuhanlah yang membangun hidupnya dia. Ya, coba lihat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah.
Yang tadinya nggak ada jadi Allah, semuanya karena firman yang keluar dari mulutnya. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Sudah di frame sama Tuhan, sudah diciptakan Allah Elohim sebutannya. Bahkan hidup kita kemudian juga direkam sama Tuhan dan dijadikan sangat indah. Mazmur 139 ayat 15. Mazmur 139 ayat 15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Setelah kita dibentuk, kita lahir, kita jadi manusia. Di titik di mana kita bisa mengambil keputusan, dia akan berdiri di depan pintu kehidupan kita. Dan dia akan ketuk. Dan kita buka pintu itu. Tahu gak dia bilang apa? Mau gak aku teruskan pembangunan hidupmu? Karena dia tidak akan paksa kita. Mau gak saya teruskan pembangunan hidupmu? Terus kita tanya gini, siapa kamu? Manusia akan tanya, siapa dia? Ibrani pasal yang ke-11, Ibrani pasal yang ke-3 maksud saya. Ayat 4. Ibrani pasal yang ke-3 ayat 4. Sebab setiap rumah dibangun oleh ahli bangunan. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dia akan bilang gini ketika kita tanya, Anda siapa? I am the master builder. Saya adalah ahli bangunan. Oke, terus saya mesti bagaimana? Saya mau bangun, saya mau lanjutkan pembangunan hidupmu. Dua pertanyaan kita biasanya bertanya kepada tukang yang datang ke rumah. Berapa harganya? Betul? Ada yang pernah bocor rumahnya? Saya bocor terus, kenapa ya? Masih pakai model talang sih, rumah jadul. Udah dibetulin, bocor lagi. Jadi kalau tukang datang selalu nanya gini, berapa harganya? Yang kedua, berapa lama kerjainnya? Betul gak? Jawaban Yesus ketika manusia bertanya tentang hal ini, kebanyakan manusia, majority of the people, gak suka. Berapa harganya? Semua hidupmu. Enak aja. Terus nanti desainnya gimana? Sekarang saya mau begini desainnya. Enggak, desainnya dari saya. Enak aja. Emangnya kenapa sih begitu aturannya? Saya ahli bangunannya. Karena setelah selesai saya mau tinggal di dalam situ sama kamu. Karena Roh Kudus diberikan, tubuhmu adalah bait Allah. Gak mau. Saya udah biasa sendiri. Saya gak mau diganggu. Saya biasa ngambil keputusan sendiri, saya gak mau diganggu. Wow. Terus pertanyaan kedua, emangnya berapa lama sih? Si ahli bangunan akan ngomong begini, sedikit demi sedikit. Gak bisa cepat? Gak bisa. Gak bisa cepat, bener? Gak. Sedikit demi sedikit. Oh udah gak mau deh, gak jadi deh. Itu sebabnya ini adalah the backstory daripada Matius pasal yang ke-7. Ayatnya yang ke-24 mengatakan begini. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Jadi kan kita buka pintu toh, kita dengar suara, kita dengar offernya dia. Terus kita bilang, oke, karena dia bawa batu. Dia bilang gini, saya mau dirikan rumah kamu. Saya bawa batunya nih, jangan ditolak. Dia kasih prinsipnya, dia kasih terminologinya. Kita banyak orang kan pasti gak suka. Kita bilang apa? Kita sudah dengar, kita mau melakukan. Kita bilang, oke Tuhan. Whatever it costs, whatever it will be, it will be. Gak apa-apa Tuhan, seturut sama rancanganmu Tuhan. Ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ada satu lagi pribadi yang bilang begini, semua hidup saya gak mau. Sedikit demi sedikit gak mau. Itu tercatat di Alkitab. Orang itu adalah orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Tercatat di ayat ke-26. Firman Tuhan katakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya dan mengatakan no sama Tuhan, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir karena lebih cepat prosesnya. Masalahnya, dua-duanya kena badai. Masalahnya, dua-duanya kena hujan, kena banjir, kena angin. Tekanan dari atas, tekanan dari bawah, tekanan dari kanan kiri. Depan belakang bahkan. Lihat ayat yang ke-25. Kemudian turunlah hujan
Dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas. Kenapa? Ahli bangunannya. Walaupun caranya gak suka, itu ahli bangunannya, the master builder. Dia bilang kalau pakai cara saya, aku akan jamin bahwa bangunannya akan kokoh. Hidupmu akan kokoh. Sebaliknya, ayat yang ke-27 dikatakan begini. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Rumah yang mana? Rumah yang didirikan di atas pasir. Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sekarang gini ya, masalahnya tuh gini. Kita ini melihat kehidupan kita. Dan kita ini seringkali kita lihat pakai mata jasmani toh. Karena mata rohani kita kan harus dilatih untuk dibuka setiap hari. Kita lihat pakai mata jasmani dan itu sebabnya kita melihat hidup kita ini, masa depan kita ini seolah-olah memang gak ada dasar untuk berharap. Mau lihat apa gitu? Kita lagi sakit, mungkin kita lagi dalam sebuah pergumulan hidup yang berat. Kita lihat masa depan kita tuh seolah-olah gak ada harapan. Gak ada dasar untuk berharap. Dicatat sama Alkitab di Roma pasalnya yang ke-4. Coba lihat ya. Roma pasalnya yang ke-4 ayat 18. Ini adalah kisah tentang Abraham. Abraham ini mengalami perjalanan iman yang luar biasa karena dia berangkat dari kota yang namanya Ur di Mesopotamia, sekarang Irak. Disuruh pergi sama Tuhan ke tanah perjanjian. Tuhan hanya kasih arahnya, tujuan akhirnya gak dikasih tahu. Abraham berangkat tanpa mengetahui kota yang ia tujui. Abraham diberikan janji memiliki keturunan besar, dia sudah sampai tua pun belum punya anak. Jadi ketika dia menatap masa depan dia, betul-betul seolah-olah dari persepsi manusia gak ada dasar untuk berharap. Roma 4 ayat 18 mengatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Mata rohaninya dibukain sama Tuhan. Bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Itu persepsinya manusia toh. Sekarang kalau persepsinya Tuhan apa? Dari sisinya Tuhan, ketika Tuhan pandang kita dan Tuhan berbicara sama kita, sisinya Tuhan apa? Kan the master builder, ahli bangunan. Yang membangun hidup kita plus membangun masa depan kita. Coba lihat Ibrani pasal yang ke-11 ayat 10. Ibrani 11 ayat 10 adalah ayat yang berbicara tentang Abraham juga. Jadi ini betul-betul kaitannya luar biasa, bahkan penulis Ibrani yang sampai hari ini kita nggak tahu siapa, ada kemungkinan besar Paulus. Ibrani 11 ayat 10 mengatakan begini, sebab Abraham menanti-nantikan kota, menanti-nantikan masa depan yang mempunyai dasar. Yang direncanakan, dasar apa? Direncanakan dan dibangun oleh Allah. Dari mata saya, dari mata kita, seolah-olah gak ada dasar untuk berharap. Dari perspektifnya Tuhan, aku sudah bangun masa depanmu. Mempunyai dasar yang luar biasa. Gak usah jauh-jauh deh, besok kan hari Senin ya. Hari Senin besok kita punya rencana mau kemana gitu ya. Kita punya rencana-rencana dalam besok aku mau kerja, aku mau begini, mau begini. Kita belum ada di hari Senin, Tuhan sudah ada di sana. Menyiapkan yang terbaik bagi kita di hari esok. Itu perspektifnya dia, masa depanmu, hari esokmu saja, aku sudah siapkan dasar yang indah karena aku yang rancangkan masa depanmu. Itu maksudnya. Makanya ketika ada 50 tentara sekutu yang ditawan di dalam kampnya Nazi di zaman Perang Dunia Kedua, mereka udah tinggal tunggu mati karena mereka udah sangat kurus dan mereka ditaruh dalam satu sel 50 orang dan maaf mereka buang air, mereka makan di situ, tidak ada sanitasi yang baik dan lain sebagainya, mereka tinggal tunggu mati. Dijaga sama tentara Nazi. Satu hari tiba-tiba mereka tersenyum dan mereka saling pelukan. Usut punya usut, ternyata ada satu yang menyelundupkan radio transistor kecil dan mereka baru dengar kabar bahwa Perang Dunia Kedua sudah selesai. Dan ada kabar begini, semua tahanan perang akan segera dibebaskan. Pertolongan sedang dalam perjalanan, sedang on the way. Dan semua harus diperlakukan dengan benar. Karena mereka harus dibebaskan. Sudah tulis perjanjiannya. Oh mereka bersuka cita, mereka tersenyum, mereka saling pelukan. Pertanyaan saya, waktu mereka tersenyum dan pelukan, apakah mereka sudah bebas? Belum. Mereka masih ada di sel yang sangat kotor itu. Harusnya hari ini, dengan ribuan janji firman Tuhan, dengan apa yang firman Tuhan katakan bahwa aku sudah membangun masa depanmu. Walaupun hari ini kita masih sedang bergumul dalam penyakit, masalah dan lain sebagainya.
Saya mau beritahu kabar baik bagi kita semuanya. Kesembuhan, pemulihan, mujizat sedang on the way. Tersenyumlah, peluklah keluargamu, karena mujizat sedang on the way. Bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau ahli bangunan dalam hidupku. Masa depanku ditanggung penuh sama Tuhan. Dan kemudian yang tadi dia katakan sedikit demi sedikit. Itu maksudnya apa sih Tuhan? Coba lihat sama-sama Ulangan pasal yang ke-7 ayat 22. Ulangan pasal yang ke-7 ayat 22. Ada ayat firman Tuhan di dalam perjanjian lama yang kalau kita baca, ya perjanjian lama ini kalau kita baca semuanya adalah metafor-metafor tentang apa yang terjadi di dalam alam rohani kita pada hari ini. Ya, Ulangan 7 ayat 22 mengatakan begini, Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Oke? Saya mau buktikan bahwa ayat ini adalah ayat yang merupakan bayangan atau metafor yang terjadi di alam kehidupan kita hari ini. Di dalam alam roh kita. Ayat ini adalah ayat yang mengatakan kepada bangsa Israel, Tuhan berpesan kepada bangsa Israel, kalau kamu berhadapan sama musuhmu, ketika kamu menumpas musuhmu yang sudah aku berikan kepadamu, jangan ditumpas sekaligus. Sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena Tuhan bisa melihat masa depan kita, Tuhan udah tahu strateginya iblis, Tuhan sudah tahu jika ada bahaya di depan kita. Dia katakan sedikit demi sedikit. Kenapa? Kalau kamu bunuh mereka sekaligus, nanti jenazah sama bangkainya mereka berhantaran di mana-mana. Kamu gak punya waktu untuk menguburkan bangkai-bangkai itu, yang terjadi adalah binatang buas keluar dari tempat persembunyiannya karena bau bangkai. Yang terjadi adalah ketika mereka melahap bangkai-bangkai ini karena jumlah mereka begitu banyak, mereka akan membahayakan hidupmu. Jadi kalau kamu bunuhnya, kalau kamu menumpas mereka itu sedikit demi sedikit, kamu punya waktu untuk menguburkan mereka, itu maksudnya. Supaya hidupmu tidak terancam. Kata binatang hutan di dalam ayat ini, itu bahasa Inggrisnya adalah the beast of the field. Kalimat itu, binatang itu adalah kalimat yang persis dibahas di Kejadian 3 ayat 1. Coba lihat. Kejadian 3 ayat 1. Bagian pertamanya aja. Saya cuma mau kasih tahu bahwa Alkitab kita itu luar biasa. Ada pesan-pesan yang dahsyat yang Tuhan berikan kepada kita. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular, lambang daripada Lucifer, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Binatang di darat itu tidak berbicara tentang letterlet binatang yang ada pada saat itu. Karena kalimat di situ adalah kalimat yang tertulis the beast of the field. Iblis waktu jatuh, dia membawa banyak sekali malaikat-malaikat bersama dengan dia. Dan Alkitab mencatat dia adalah yang paling pandai daripada antek-anteknya. Jadi ayat ini berbicara tentang alam roh kita ketika iblis dengan semua demons-nya dia berusaha menghancurkan masa depan kita. Itu sebabnya Tuhan bilang begini, ketika aku membangun hidupmu, sedikit demi sedikit. Maksudnya itu apa sih? Perhatikan prinsip ini baik-baik. Paulus mempertegas semuanya ini di Roma 5 ayat 1 sampai 5. Saya nggak akan buka, Bapak Ibu baca sendiri. Intinya begini. Paulus bilang begini. Di dalam hidup ini pasti manusia akan menghadapi, dia pakai kalimat kesengsaraan. Itu adalah masalah hidup, ujian. Oke? Itu faktor eksternal, kita nggak bisa kontrol, bisa terjadi kapan aja. Oke? Yang kita bisa kontrol hanya satu, setelah itu adalah sebenarnya kesempatan bagi kita untuk belajar tekun, diligent. Tekun itu artinya bertahan dengan harapan, bertahan dengan sabar. Ketika itu terjadi, ketika kita mau dibentuk sama Tuhan dengan sabar sedikit demi sedikit, yang terjadi berikutnya adalah sebuah buah yang luar biasa, karakter kita jadi tahan uji. Dan buah berikutnya adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Jadi maksudnya Tuhan gini ya nak, kan saya ahli bangunan. Kalau saya bangun hidupmu, karaktermu, prosesnya memang agak sedikit lama untuk membentuk
karaktermu, supaya nanti ketika aku membawa engkau menjulang tinggi, ketika ada angin, ada cobaan, ada apapun rintangan hidup, kamu kuat. Karena karaktermu kokoh, tahan uji udah. Dan ketika ada pujian, kamu gak sombong. Makanya kalau lihat bangunan-bangunan tinggi, basement atau fondasinya dibangunnya lama ya. Karena mau dibawa tinggi. Tahu gedung Autograph Tower kan? 382 meter dekatnya Grand Indonesia. Gedung tertinggi di Indonesia. Burj Khalifa di Dubai, 828 meter. Lihat aja YouTube-nya. Ketika mereka membangun fondasinya, harganya luar biasa mahalnya. Kenapa? Karena mau dibawa tinggi. Saya bilang sama istri saya waktu lewat di depannya gedung Autograph, saya bilang, ini keren banget ya jadinya ya. Cuman kok nggak jadi-jadi ya gitu. Karena kita sering lewat situ. Ketemu sama teman arsitek, dia bilang gini, lama lah Bill. Kan gedung tertinggi, itu dibangun ke bawah, lu kan nggak bisa lihat, kan ditutup. Nanti ketika dia udah naik lantai 1 cepet ke atasnya, itu bawahnya lama banget. Makanya MRT lebih mahal daripada LRT. Orang Jakarta kalau saya ngomong gini harusnya paham ya. Kalau saya di luar kota ngomong gini mereka gini. Apaan tuh Pak MRT, LRT? Paham ya? MRT kan yang di bawah tanah. Ya oke lah ada yang di atasnya, tapi kan mostly di bawah tanah. Apalagi yang fase kedua nih. Yang dari Bundaran HI sampai ke Ancol, itu di bawah tanah semua. Kalau nggak salah 8 meter di bawah Kali Ciliwung malah yang di daerah kota. Itu luar biasa tuh. Saya calon menteri PUPR. Kalau ngomongin infrastruktur sama saya, ayo deh. Saya suka soalnya, saya menikmati, karena saya travel tiap bulan ya. Saya menikmati, airport bagus-bagus. Stasiun kereta bagus-bagus. Jalan tol di mana-mana. Tiba-tiba Jakarta punya MRT, punya LRT. MRT kan di bawah tanah, itu mahal bangunnya. Kalau LRT kan cepet, pancang, taruh rel, udah jadi keretanya. Udah beres. Semua yang dibangun ke bawah tuh mahal harganya. Makanya perhatiin deh, kalau mall-mall mahal ya, biasanya suka ada basementnya, sampai berlantai-lantai ke bawah. Karena jual barang-barang mahal. Beda sama ITC. ITC parkirannya kebanyakan ya, di atas. Betul? Ya kan? Ini kok ribet banget sih, nggak ada basementnya, biasanya begitu. Karena jual barang-barang murah. Bangunannya juga harus murah. Jadi ketika Tuhan lagi bangun kita sedikit demi sedikit, oh tenang aja, mau dibawa tinggi sama Tuhan. Supaya ketika ada badai kita nggak goyah. Ketika ada pujian kita nggak sombong. Karena Tuhan tahu bahayanya di depan sana. Dia tahu iblis punya siasat, dia tahu. Jadi tenang aja, Alkitab udah katakan kepada kita, He is the master builder. Dia adalah ahli bangunannya. Dan yang luar biasa adalah, coba buka sama-sama saya di 1 Raja-Raja ayatnya yang ke-6. 1 Raja-Raja 6 ayatnya yang ke-7 maksud saya. Dikatakan begini. 1 Raja-Raja 6 ayat yang ke-7. Pada waktu rumah itu didirikan. Pada waktu bait Allah didirikan maksudnya ya. Ini metafor juga nih, luar biasa nih. Waktu bait Allah didirikan, bait Allah pertama nih, didirikan Salomo. Di kota mana? Surabaya, Yerusalem. Di Yerusalem. Dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian. Di penggalian tuh di mana? Kalau kita belajar sejarahnya, di penggalian tuh berarti di Lebanon. Batunya dibuat, ditempa, dibentuk di Lebanon, di penggalian. Perhatikan ini. Sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Yang terjadi adalah di dalam site-nya, construction site-nya pembangunan bait Allah pertama, sunyi. Karena semua kebisingan terjadi di kejauhan. Nanti setelah batunya selesai dibawa ke Yerusalem, di sana para tukang-tukang hanya menyusun saja. Maksudnya apa? Tuhan lagi kasih tahu sama kita gini. Selama proses hidupmu aku lagi bangun. Biasanya kita kalau ada tukang datang ke rumah berisik gak? Berisik ya? Tok, berisik banget kan? Tuhan ahli bangunan. Ketika dia bangun hidup kita, dia katakan begini, selama prosesnya aku mau kamu tahu, and be still and know that I am God.
bahwa semua peperangan rohani, semua kebisingan yang aku sedang bangun terjadi di kejauhan. Saya mau kamu tenang. Saya mau kamu hidup di dalam damai sejahtera. Makanya perkatakan 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan semua kekhawatiranmu kepadaku. Tukar dengan Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera telah aku tinggalkan bagimu. Damai yang aku berikan bukan seperti yang dunia berikan. Itu sebabnya jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Selama proses hidupmu, walaupun sedikit demi sedikit, damai sejahtera telah aku wariskan bahkan buat dirimu. Semua peperangan, semua apapun yang aku sedang bangun tentang masa depanmu, itu urusanku, itu kerjaanku. Be still and know that I am God. Oh, teman-teman saya masuk ke kamar di rumah sakit waktu saya kena kanker, pada nangis lah ya. Karena saya udah tinggal 60 kilo, udah kayak tengkorak. Aduh Bill, lu kok kayak gitu Bill gitu. Setelah 2 jam, 3 jam ngobrol-ngobrol, pas pulang mereka nangis-nangis bahagia. Karena mereka bilang gini, kok lu dari tadi ngomong ada damai sih Bill? Di dalam kelemahanku, kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan jadi nyata. Karena di dalam semua pergumulan hidup kita, damai sejahtera telah ditinggalkan sama dia. Itu sebabnya ketika saya sakit, saya bilang gini, Tuhan aku gak peduli. Aku baca firman Tuhan bahwa semua sudah selesai di kayu salib. Saya gak mau minta-minta kesembuhan, saya percaya kesembuhan sudah diberikan dalam hidup saya. Saya mau tenang Tuhan. Saya mau rest in you. Karena saya tahu semua peperangan Tuhan yang lakukan, bukan saya. Saya mau berdiam diri, saya mau tenang, saya mau tersenyum. Karena saya tahu pertolongan sedang on the way. Itu yang terjadi. Itu sebabnya semua bangunan pasti diuji. Pasti diuji. Semua kita pasti diuji. Semua bangunan diuji kelayakannya. Ya, Daud dikejar-kejar sama Saul. Dikejar-kejar sama Saul dan akhirnya Saul bawa 3.000 pasukannya ke lembah En-Gedi di mana Daud lagi ngumpet di situ. Kok bisa? Di situ kan guanya banyak banget. Udah gua sebanyak itu kok bisa ada gua yang satu di mana Daud sedang ngumpet dimasukin sama Saul karena dia mau buang hajat di situ. Kok bisa gua yang itu? Bangunan sedang diuji. Dan ketika dia bawa 3.000 orang loh. Itu mencekamnya luar biasa. Dan ketika dia masuk ke dalam, dia masuk sendiri karena dia mau buang hajat. Itu teman-temannya Daud bilang apa? Bos, Tuhan berperkara bos. Udah bunuh aja bos. Dia diserahkan sama Tuhan ke dalam kita bos. Bangunan diuji. Daud bilang apa? No. Dia adalah orang yang diurapi. Dia hanya potong punca jubahnya. Dan ketika Saul keluar, dia keluar di hadapan 3.000 prajurit. Dia kasih tunjuk kainnya yang kepotong. I could have killed you. Saya bisa bunuh kamu tadi. Saul dipermalukan di depan 3.000 orang. Bangunan diuji. Saya mau tutup sama ini ya, waktu saya udah habis. Selama saya kemo 4 kali ya. Kalau yang survivor juga pasti tahu di sini ya. Saya di kemo 4 kali waktu saya kanker darah. Dan setiap kali saya di kemo itu kondisi saya akan turun. Setiap kali kemo. Dan itu momen-momen kritis. Kalau turun itu berarti apa? Komponen darahnya turun. Darah merahnya turun, trombosit turun, sama leukosit turun. Ya, darah merah itu pengantar oksigen. Trombosit kalau ada luka dia yang tutup. Kemudian leukosit itu pertahanan tubuh daripada virus, bakteri, dan racun. Masalahnya setiap kali di kemo, seminggu atau 5 hari setelah itu kondisi akan ngedrop. Karena semua komponen darah akan turun ke bawah, itu momen kritis. Di mana dokter harus pantau dengan benar, dikasih antibiotik, supaya naiknya akan naik lagi sih, naik pelan-pelan, nanti pulih lagi. Itu momen-momen kritis, dan biasanya sudah terjadi berkali-kali, itu panasnya naik dari kaki saya. Naik ke atas karena leukosit darah putih tinggal 0. Pertahanan tubuh udah gak ada. Jadi naik pelan-pelan, kemudian badan saya panas sampai 41 derajat, kejang-kejang, pingsan saya. Dan itu selalu naik dari bawah. Di kemo yang terakhir, saya udah bilang gini, Tuhan, capek Tuhan, pulang aja Tuhan. Tuhan bilang gini, belum waktunya Bill. Rupanya Tuhan mau menguji bangunannya. Saya nggak tahu nih serangan kapan lagi terjadi. Dokter udah bilang, Pak ini udah hari-harinya ya, be careful, siap-siap loh. Kalau ada apa-apa panggil kita. Bisa code blue. Bisa masuk ICU, bisa macam-macam, bisa mati. Dan nggak tahu tiba-tiba pagi itu, saya baca firman Tuhan, saya baca Matius 4, ketika Yesus dicobai. Waktu Yesus dicobai 3 kali responnya dia bilang apa? Ada tertulis. Terus dia kemudian kutip firman Tuhan. 3 kali loh. Dia bilang ada tertulis, terus dia kutip firman Tuhan. Itu saya baca pagi. 6:30 malam, serangan itu terjadi.
Tiba-tiba panas dari kaki saya. Saya bilang sama istri saya cuma berdua sama dia. Sayang, ini kayaknya kejadian lagi nih. Ini sekarang nih. Saya udah mulai menggigil, tubuh saya mulai menggigil. Monitor udah menunjukkan suhu tubuh udah mulai naik. Ini nih, sekarang nih gitu. Mulai naik. Dia pegang kaki saya. Udah naik sampai sini, istri saya teriak, cepat pencet tombolnya, panggil dokter. Waktu saya mau pencet, tiba-tiba ada suara dalam hati saya, jangan Bill, jangan apaan, jangan pencet. Itu terus ngapain? Terus tiba-tiba suara bilang gini, tadi pagi kamu baca apa? Baca firman Tuhan. Terus saya bilang gini, Tuhan buruan Tuhan ngomongnya Tuhan. Kalau udah sampai sini pingsan saya soalnya. Buruan. Cepat jangan muter-muter, cepetan ngomong apa. Ini kalau enggak gue pencet nih. Bill tadi pagi baca apa? Baca firman Tuhan. Ya baca yang mana? Yesus bilang apa? Tiba-tiba ada suara begitu. Oh iya ada tertulis ya. Terus dia sebut firman Tuhan. Saya teriak dong. Karena suara itu bilang gini, do the same thing. Lakukan hal yang sama. Saya teriak, ada tertulis Tuhan, bilurmu menyembuhkan aku. Cuman sekali saya ngomong. Panasnya udah sampai sini. Tiba-tiba turun. Turun ke bawah, keluar lewat tangannya istri saya. Dia tiba-tiba bilang gini, panas. Tiba-tiba, loh kok hilang? Hilang. Saya mengalami mujizat hari itu. Dan waktu kejadian itu, sampai hari ini, dokter sama suster gak pernah tahu. Jadi kalau dokter sama suster saya lagi nonton, hai dok, ketahuan nih sekarang. Tuhan bilang apa? Bangunannya diuji dulu. Setelah itu saya dikeluarkan dari rumah sakit. Dan saya gak pernah lupa ada Roh Kudus bilang gini, you did a good job. Kamu lakukan yang terbaik. Karena kamu lakukan berdasarkan firman Tuhan. Aku uji ya. Supaya bangunannya kelihatan tahan uji atau tidak. Saya percaya semua dari kita gak ada yang tolak ketika Yesus ketuk pintu hati kita. Kita akan bilang, yes Lord, bangun hidup saya. Karena Engkau adalah ahli bangunan. Dan saya percaya masa depan saya sangat indah. Karena Engkau sudah bangun masa depan yang luar biasa bagi saya. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Haleluya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Mengucap syukur buat hari ini, meteraikan firman Tuhan. Karena kami juga sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kami percaya masa depan kami ditanggung penuh sama Tuhan. Hidup kami sangat-sangat luar biasa penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Hikmat pengharapan. Dan apapun yang kami lakukan Tuhan membuat berhasil. Dan apapun lumbung-lumbung kami Tuhan isi penuh. Kami terus dibawa naik dan tidak pernah turun. Karena Tuhan adalah ahli bangunan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan sudah menerima firman kebenaran. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.